Kalau memang kamu tetap mau mempertahankan posisi Galang, lihat aja. Lama-lama juga perusahaan ini bakalan hancur. Karena Mbak itu melihat Galang berusaha menekan semua pegawai agar mengikuti perintah dia. Kalau kayak begini terus-menerus, lama-lama bisa jadi sok kuasa dia di kantor. Oke, nanti aku kasih tahu Mas Galang. Aku rasa dia seperti itu karena dia masih baru. Mbak harap kamu bisa melihat kepentingan perusahaannya di sini. Dan bukan melihat posisi Galang sebagai suami kamu. Kamu harus memilih. Galang, kenapa barang-barang ini belum kamu kirim? Anu Pak. Ahu. Sekarang atur dan kirim barang-barang ini. Baik Pak. Pak, saya ada perlu sama Galang. Silahkan Bu. Galang, tolong kamu ikut Ibu Asih. Tolong ikut saya ya. Galang, silahkan ikut Ibu. Bu Asih, saya minta maaf kalau selama ini saya menyusahkan Ibu. Saya tidak ada maksud apa-apa. Udah nggak apa-apa. Mendingan sekarang kita makan es krim ya. Yuk. Bu, sebenarnya saya ingin sekali membantu Ibu di kantor, tapi saya khawatir takut Ibu marah. Mana bisa sih aku marah sama kamu? Pokoknya semua gampang. Tulis nama, alamat, dan tanggal lahir. Besok malam sudah jadi milikmu. Mas, kok kamu senyum-senyum? Kenapa? Enggak, ini minumannya enak sekali. Saya baru pertama kali nyobain minuman enak seperti ini. Sekarang kamu tahu. Dan sebentar lagi, semua yang menjadi milik kamu akan menjadi milik aku. Ya, sebentar lagi, Asih. Kamu tahu. Kau tidak saja memberiku aku uang, tapi akan memberikan aku semuanya. Semuanya, Asih. Pak Umar, Bapak lihat Asih nggak? Saya tidak melihat Bu, cuma tadi Bu Asih keluar bersama Galang sebelum makan siang. Hah? Bersama Galang? Memangnya kenapa Bu? Enggak apa-apa. Aneh. Bukankah selama ini Asih sangat benci dengan Galang? Tapi kenapa dia tiba-tiba pergi dengan Galang? Apa ada sesuatu yang ia lakukan pada Galang? Tapi kenapa Asih tidak memberitahu saya ya? Bu Asih, kita sekarang ke kantor lagi. Aku rasa Mbak Indah sama Pak Umar bisa ngehandle semuanya. Jadi kalau kita mau pergi atau kamu mau ngajak aku kemana aja, boleh. Asih, mulai hari ini kamu ada di dalam genggaman aku. Bahkan memang hebat. Aku akan memberitahu pada Rudi kalau ini berhasil. Jadi lo nundukin janda kayak bos lo itu dengan kekuatan bahkan, ya? Ya, mau apa lagi? Sekalian gue coba kemampuan Bakanu itu sampai di mana. Ternyata berhasil, men. Sekarang terbukti kan? Hah? Dia hebat, hebat. Yang penting gue dapat bagian seperti ini. Lumayan buat acik. Gini lagi dong. Men, kita rayain men.
Kenapa tiba-tiba pikiranmu berubah sih? Padahal selama ini kamu gak suka sama Galang. Kamu selalu menghina dia, kamu selalu mencemoohkan dia. Tapi sekarang kenapa? Iya ya, padahal tadinya itu kamu paling tidak suka dengan Galang. Alasan apa sih yang bikin kamu berubah pikiran? Aku juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas sekarang ini aku ngerasa iba sama Mas Galang. Jadi selama beberapa minggu belakangan ini, kamu jalan berdua dengan Galang. Dan kamu memutuskan untuk menikah dengan Galang hanya karena alasan iba. Memang beberapa hari ini aku lagi dalam masa pendekatan. Dan Mas Galang juga sering banyak cerita. Menurut aku ceritanya Mas Galang itu memang ada benarnya juga. Kalau aku nikah sama Mas Galang, berarti akan ada laki-laki di rumah ini. Akan ada laki-laki yang ngejagain kita. Ya, Mama sih terserah kamu. Yang ngejalanin kan kamu. Ya, Mama cuma bisa berharap dan berdoa. Mudah-mudahan kamu bahagia. Mbak jadi nggak ngerti sama sikap kamu. Dalam tempo yang singkat kamu melakukan pendekatan dan memutuskan untuk menikah dengan Galang. Sedangkan suami kamu aja baru meninggal 7 bulan yang lalu. Apa kata orang-orang ASI, terutama karyawan pabrik? Apa kamu sudah memikirkan semua itu? Udah. Satu hal yang kamu harus ingat lagi. Kondisi Galang di kantor itu sangat buruk, terutama perilakunya. Aku nggak peduli kata-kata orang. Apa salah kalau aku berubah dari benci menjadi cinta? Mbak, kalau orang-orang atau karyawan-karyawan pabrik ngomongin aku, gampang kan? Aku tinggal pecat mereka. Susah ya ngomong sama kamu. Terserah kamu deh. Tapi kalau Mbak jadi kamu sih, Mbak lebih memilih nggak mau menikah. Apalagi sama pegawai. Dan Mbak rasa alasan kamu menikah dengan Galang hanya karena tidak ada orang laki di rumah ini. Itu nggak kuat. Toh selama ini kita juga nggak ada orang laki di sini, aman-aman aja kan? Kenapa? Mbak nggak mau aku nikah sama Mas Galang. Bukannya nggak suka dan melarang kamu. Tapi kenapa harus Galang? Emang kenapa sih, Mbak? Karena Galang bukan pria yang baik. Karena Mbak melihat banyak sekali kelicikan di mata dia. Ingat itu. Saya nikahkan saudara Galang bin Mahmud dengan Asih bin Sukaisih dengan mas kawin tunai. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa Asih tiba-tiba berubah dan memutuskan menikah dengan laki-laki itu? Kalau memang menikah, kenapa harus Galang? Saya curiga, jangan-jangan ada apa-apa di balik pernikahan ini. Gimana? Mulai malam ini kamu resmi menjadi istri aku. Dan besok di kantor kamu harus memberikan aku jabatan. Masa aku jadi anak buahnya Pak Umar? Nanti Pak Umar canggung nyuruh-nyuruh aku, ya kan? Iya sayangku. Mulai besok Mas akan jadi wakilnya aku di kantor. Tugasnya cuma tinggal ngawasin karyawan aja. Oke? Gitu dong. Pak, Galang. Maaf, maksud saya Pak Galang. Bapak udah tahu kan apa yang diputuskan oleh Ibu Asih? Iya Pak, saya tahu Pak. Bagus. Jadi, mulai hari ini Bapak harus turut dan tunduk sama perintah saya. Baik Pak. Bagus. Kamu sebenarnya bisa kerja, Pak? Hah? Kalau ada apa-apa, laporin dulu sama saya. Ngerti nggak kamu? Awas. Kalau sekali lagi salah, kamu keluar dari kantor saya. Hah? Tapi saya udah minta Tapi. Udah nih. Ini catatannya. Sih, Mbak rasa kamu salah ya menempati posisi Galang sebagai wakil kamu. Dia itu nggak bisa apa-apa. Terus menurut Mbak, harusnya bagaimana? Menurut Mbak, pindahkan posisi Galang seperti semula. Dia nggak cocok jadi wakil kamu. Ya, tapi terserah kamu juga sih. Kalau memang kamu tetap mau mempertahankan posisi Galang, lihat aja. Lama-lama juga perusahaan ini bakalan hancur.
Karena Mbak itu melihat Galang berusaha menekan semua pegawai agar mengikuti perintah dia. Kalau kayak begini terus-menerus, lama-lama bisa jadi sok kuasa dia di kantor. Oke, nanti aku kasih tahu Mas Galang. Aku rasa dia seperti itu karena dia masih baru. Mbak harap kamu bisa melihat kepentingan perusahaan ya di sini. Dan bukan melihat posisi Galang sebagai suami kamu. Kamu harus memilih. Ingat, perusahaan itu dititipkan dari suami kamu. Dan kamu tahu itu apa artinya? Itu amanah. Kalau untuk minggu depan kenapa harus sekarang? Hah? Tapi Pak, biasanya... Udah. Tapi. Ada apa ini? Maaf Bu, kotak ini mau saya masukkan ke gudang untuk persiapan pengiriman minggu depan, tapi nggak boleh dengan Pak Galang, Bu. Galang, mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Jadi tolong, kamu jangan campuri urusan mereka. Kamu urus aja apa yang menjadi bagian kamu. Oh, saya tahu kamu adalah suami dan wakil dari adik saya. Tapi satu hal juga yang harus kamu tahu. Saya sudah cukup lama bekerja di sini. Jadi saya tahu apa yang menjadi kewajiban mereka. Pak, tolong box-box ini disimpan ke gudang ya buat stok. Baik Bu. Ya. Mas masukin lagi. Ya.